Nah, bagaimana pendapat ulama aswaja ya? Kalau ulama salafi ya jelas mereka tidak membolehkan. Nah, sekarang kita akan bahas ya pendapat ulama aswaja tentang masalah ini. Nah, ulama aswaja itu ya dalil yang bisa dikatakan paling sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, atau istilahnya muttafaqun alaih, tapi tidak secara sharih, tidak secara jelas untuk mengatakan tentang masalah baca Quran di kuburan. Cuma itu dikias modelnya oleh ulama aswaja. Nah, dalil yang digunakan itu adalah dalil yang populer, dari sering kita dengar itu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu marra lewat ala qabrain terhadap dua kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah berkata pada situ, innahuma, sesungguhnya keduanya la yu'azzabani, benar-benar sedang disiksa. Nah, ini berarti perkara gaib ya. Illa man irtadha mir rasul. Perkara gaib itu adalah hanya Allah yang mengetahui, kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasul mengetahui sesuatu yang gaib. Kan banyak ramalan artinya apa ya? Kalau kita bahasakan itu yang disebut oleh Rasulullah akan terjadi nanti benar gitu kan. Nah, termasuk ini kan perkara gaib, orang disiksa dalam kubur dan tidaknya itu kan perkara gaib. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa innahuma, sesungguhnya keduanya la yu'azzabani, itu disiksa. Wa ma yu'azzabani min kabirin, dan kedua orang ini tidak disiksa dengan dosa besar. Artinya yang terlalu besar lah gitu ya. Tidak disiksa dengan perkara-perkara yang besar. Sumakola, dan mengatakan, amma ahaduma, adapun salah satu dari keduanya, fakana yas'a bin namimati. Nah, itu yang pertama adalah yas'a bin namimah. Namimah artinya suka, kalau bahasa sekarangnya apa ya? Menyebar fitnah, menyebar isu fitnah, memprovokasi, provokator. Wah, ini pekerjaannya. Tapi lumayan besar sebenarnya ya. Kalau zaman sekarang kan ya banyak orang yang ya dari dulu mungkin ya banyak orang yang saling bunuh dan membunuh gara-gara dia provokasi gitu kan. Tapi maksudnya tidak nyampe minal kabair yang menyebabkan dia itu dibunuh ya, atau dihukum. Kan hukumannya tidak ada itu. Karena salah satu di antara definisi dosa besar itu adalah dosa yang mengandung ada unsur hukumannya atau hadnya. Mencuri dosa besar. Kenapa? Karena ada hadnya, yaitu dipotong tangan. Kemudian berzina, itu dosa besar. Kenapa? Karena ada hukumannya. Hukum rajam sampai 100 kali. Kalau sudah nikah sampai mati, kan gitu. Rampok, itu dosa besar. Nah, kalau namimah ini tidak masuk dalam kategori dosa yang ada hadnya, hukumannya. Terus wa amma ahaduma, adapun salah satu daripada yang lainnya tadi, yang kedua yaitu fakana la yastatiru min bauli. Di sini la yastatiru ya, redaksi yang lain la yastabriu. Tidak waktu apa? Istibro'nya itu, waktu buang air kecil itu adalah tidak sampai benar-benar habis. Ada saja yang masih. Nah, ini terutama sekali orang yang suka kencing berdiri, kayaknya bisa seperti itu terjadi. Buru-buru gitu kan, terus sambil berdiri. Nah, itu bisa nanti menyebabkan tidak habis benar-benar gitu kencingnya, sehingga menyebabkan nanti sholatnya tidak sah. Nah, summa akhadha udan, kemudian Rasulullah SAW itu akhadha udan rutban. Kemudian Rasulullah SAW itu mengambil ud itu kayu artinya, rutban yang basah, fakassarahu bisnain, kemudian dipecah menjadi dua.
Summa azzara, kemudian azara, kemudian Rasulullah itu menancapkan kulla wahidin minhuma ala qabrin. Rasulullah menancapkannya ya di masing-masing kuburan tersebut. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, la'allahu yukhaffafu. Nah, mudah-mudahan, semoga diringankan anhuma, daripada keduanya ada dari siksaan, malam ya bisa, selama belum kering. Nah, selama belum kering. Nah, inilah yang menjadi dasar ulama membolehkan untuk baca Al-Quran. Wastakmalat bi annal Imam An-Nawawiyya qala. Sesungguhnya Imam Nawawi berkata di Syarh Muslim, dalam kitab Syarah Muslim, wastahabbal ulama'u qira'atal Qur'an 'indal qabri li hadzal hadis. Nah, ini ya. Ya. Al ulama, ya tentunya ulama-ulama yang membolehkan alias aswaja ya. Istahabba, justru menganjurkan, mensunahkan, atau maksudnya senang gitu ya. Tidak mengharamkan qiraat Al-Quran, membaca Al-Quran indal qabri, di kuburan, lihazal hadis, dengan dasar hadis ini. Kenapa? Li'annahu, karena ini logikanya ada deh ya. Memang aswaja itu tidak hanya sekadar berdalil dengan teksnya, ada teks yang sharih, tapi pakai logika juga, artinya kias gitu ya. Dikiaskan. Iza kana yurjat takhfif bitasbihil jaridah. Bitasbihil jarid, apabila ada harapan orang yang ada di dalam kubur yang disiksa itu bisa diringankan siksaannya dengan tasbihnya, hanya pelepah kurma atau kayu yang masih basah. Nah, kayu yang masih basah itu tasbih. Daun-daunan yang masih basah itu bertasbih. Kalau tidak bertasbih, mati, kering, jatuh nanti. Nah, kalau dia masih basah, itu bertasbih. Nah, kalau dengan hanya tasbihnya sebuah kayu, tasbihnya sebuah pelepah kurma, bisa menyebabkan dapat diringankannya siksa seseorang dalam kubur, patilawatul Quran aula. Oh ya. Maka bacaan Al-Quran di atas kuburan itu sangat besar juga harapannya untuk bermanfaat, bisa menyebabkan diringankannya siksaan orang yang ada di dalam kubur, atau diberikannya rahmat orang yang ada di dalam kubur. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, jadi karena saya aswaja ya, dan tentunya saya melakukan sesuatu ya berdasarkan ya keyakinan saya yang disertai dengan dalil tadi itu. Nah, jadi ya tahadus binikmatillah, alhamdulillah, di saat mertua saya meninggal dunia, saya khotam baca Al-Quran sehari itu di kuburan. Saya khotamkan 30 juz. Karena waktu itu susah untuk bisa pulang ya, tapi Allah SWT memberikan pertolongan pada saat itu, saya bisa pulang dan bisa menemukan mertua pada saat itu, alhamdulillah. Nah, sebagai bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya saya ya baca Al-Quran di kuburannya langsung. Sehari itu langsung 30 juz. Kenapa saya langsung di kuburannya? Supaya semua yang ada di dalam kuburan itu merasakan atau mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran itu. Kenapa? Di saat Al-Quran dibaca, maka insya Allah malaikat itu akan ada. Nah, dengan adanya malaikat di sana, insya Allah tempat itu akan semakin bagus gitu kan. Andai kata kita berdoa setelah itu dengan adanya malaikat, apalagi kita sudah khotam, maka insya Allah ya doa kita itu lebih cepat untuk dikabulkan. Nah, ini dalil daripada aswaja. Jadi ya kalau mereka itu ziarah ke kuburan kemudian membaca Yasin, walaupun mungkin Rasulullah SAW tidak pernah baca Yasin di kuburan, tapi tidak setiap atau tidak semua sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah kemudian haram untuk dikerjakan oleh umatnya. Karena banyak sekali ya ibadah-ibadah
yang ghairu mahdhah, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Bahkan ya sampai sekarang gitu di Mekah itu ya, tarawih tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah 20 rakaat atau 23, tapi sekarang dilakukan di Mekah. Azan pada zaman Rasulullah hanya 1 kali, sekarang di Mekah Madinah karena ya dipelopori oleh Sayyidina Utsman, sampai sekarang dilakukan azan dua kali. Nah, oleh sebab itu ya saya kira juga ya menjadikan dalil hadis tadi itu untuk membolehkan membaca Al-Quran di kuburan, saya kira itu adalah ya tidak bisa untuk disalahkan juga. Ya, sekedar ini hadirin ya, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tambahan wawasan kita, dan kita yang aswaja ya memiliki alasan yang kuat atau dalil yang kuat juga di dalam melaksanakan ajaran kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad